Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 dari mata kuliah perkembangan peserta didik. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul teori perkembangan psikoanalistik. Namun sebelum itu saya ingin memperkenalkan anggota kelompok 3 terlebih dahulu. Yang pertama adalah saya, Salsabila Zahra Mekah. Yang kedua, Esti Nafila Putri. Yang ketiga, Erlangga Abdul Ghafur. Yang keempat, Muhammad Alif Sohendri. Yang akan membacakan presentasi yang pertama yaitu Esti Nafila Putri. Esti Nafila Putri, dipersilahkan. Pembahasan yang pertama yaitu teori psikoanalisis. Psikoanalisis menggambarkan perkembangan sebagai sesuatu yang biasa tidak disadari atau di luar kesadaran dan diwarnai oleh emosi. Ahli teori psikoanalisis percaya bahwa perilaku hanyalah sebuah karakteristik permukaan dan bahwa pemahaman yang sebenarnya mengenai perkembangan hanya didapat dengan menganalisis makna simbolis perilaku dari kerja pikiran yang dalam. Ahli teori psikoanalisis juga menekankan bahwa pengalaman dini dengan orang tua secara signifikan membentuk perkembangan. Karakteristik ini ditekankan dalam teori psikoanalisis dari Sigmund Freud. Baik, saya akan melanjutkan materi tersebut. Yang kedua, psikoanalisis Sigmund Freud, tahun 1856 sampai 1939. Sigmund Freud adalah tokoh yang mencetuskan teori psikoanalisis. Freud memiliki keyakinan bahwa perkembangan psikologis dipandu oleh kekuatan dari dalam, terutama kematangan biologis. Untuk menunjang pendapat tersebut, Freud mengemukakan konsep tentang tahap-tahap perkembangan manusia. Meskipun demikian, kekuatan yang berasal dari lingkungan sosial juga berperan dalam proses kematangan individu, terutama berkaitan dengan energi seksual dan agresivitas. Aliran psikoanalisis memandang perkembangan perilaku manusia adalah sebagai hasil interaksi subsistem dalam kepribadian manusia, yaitu pertama ada id atau ID, yang bagian kepribadian yang menyimpan dorongan biologis manusia yang merupakan pusat insting yang bergerak berdasarkan prinsip kesenangan dan cenderung memenuhi kebutuhannya, bersifat egoistis, tidak bermoral dan tidak mau tahu dengan kenyataan. Kemudian ada ego, berfungsi menjembatani tuntunan id atau ID dengan realitas di dunia luar. Ego adalah mediator antara hasrat hewani dengan tuntutan rasional dan realitas. Egolah yang menyebabkan manusia mampu menundukkan hasrat hewaninya dan hidup sebagai wujud rasional. Ia bergerak berdasarkan prinsip realitas. Kemudian ada superego, yaitu unsur yang menjadi polisi kepribadian, mewakili sesuatu yang normatif atau ideal. Superego disebut juga sebagai hati nurani, merupakan internalisasi dari norma-norma sosial dan kultur masyarakat. Tahap perkembangan pada manusia menurut psikoanalisis dilalui dari 5 tahap. Tahap-tahap perkembangan ini menurut Freud dipengaruhi motivasi seksual, sehingga tahap perkembangan ini disebut psikoseksual. Tahap-tahap tersebut yaitu 1. Tahap oral. Pada tahap perkembangan pertama ini terjadi selama 18 bulan pertama kehidupan, di mana kesenangan bayi terpusat pada mulut seperti mengunyah, menghisap, dan menggigit. Kedua, tahap anal. Pada tahap perkembangan kedua ini terjadi antara umur 1 dan 3 tahun, di mana kesenangan terbesar anak melibatkan anus atau fungsi pembuangan yang dihubungkan dengannya. Ketiga, tahap falik. Pada tahap perkembangan ketiga ini terjadi antara umur 3 sampai 6 tahun. Pada tahap ini, kesenangan terfokus pada alat kelamin. Yang keempat, tahap latensi. Pada tahap perkembangan keempat ini terjadi antara sekitar usia 6 tahun hingga masa puber. Selama periode ini, anak menekankan seluruh minat seksual dan mengembangkan keterampilan sosial dan intelektual. Yang kelima, tahap genital. Pada tahap perkembangan terakhir ini, dimulai dari masa puber dan seterusnya. Tahap genital adalah saat kebangkitan seksual
Sumber kesenangan seksual sekarang didapat dari seseorang di luar keluarga. Adapun lanjutannya itu, yang ketiga adalah psikososial Erikson tahun 1902 sampai tahun 1904. Pada perkembangan lain dalam bidang psikososial adalah Erikson. Erikson menyatakan bahwa perkembangan manusia bersifat psikososial. Perkembangan juga terjadi sepanjang rentang kehidupan, tidak hanya pada 5 tahun pertama. Erikson mengembangkan 8 tahap perkembangan manusia berdasarkan kehidupan psikososialnya. 8 tahap perkembangan psikososial tersebut adalah sebagai berikut. Pada tahun pertama kehidupan, masa bayi, terjadi krisis yang timbul akibat adanya konflik antara kepercayaan dan ketidakpercayaan, truth versus mistruth. Yang kedua, tahun pertama sampai tahun ketiga kehidupan, timbul konflik antara otonomi dan rasa malu dan keraguan-raguan setelah memperoleh rasa aman dan nyaman. Bayi akan menyadari bahwa perilakunya adalah milik mereka sendiri. Yang ketiga, tahap tahun prasekolah 3 sampai 5 tahun merupakan krisis yang terjadi sebagai akibat konflik antara praaksara dan rasa bersalah. Masa ini terjadi ketika masa prasekolah, inisiatif versus rasa bersalah. Yang keempat, ketika anak memiliki usia sekolah 6 tahun sampai remaja. Anak akan memasuki tahap perkembangan berikutnya, yaitu krisis antara tekun dan rasa rendah diri. Yang kelima, memasuki masa remaja 10 sampai 20 tahun. Individu akan dihadapkan pada konflik antara identitas dengan kekaburan identitas. Yang keenam, tahun-tahun awal masa dewasa 20 sampai 30 tahun akan ditandai dengan terjadinya krisis yang timbul antara keintiman dan isolasi. Yang ketujuh, memasuki pertengahan masa dewasa 40 sampai 50, individu akan dihadapkan pada krisis yang terjadi antara kebangkitan dengan kemandengan. Yang kedelapan, pada akhir masa dewasa yaitu 60 tahun ke atas, individu akan memasuki krisis antara integritas dan kekecewaan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Itulah tadi hasil diskusi kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.